Pak Ustadz izin. Ya, Ustadz, mengenai anak terhadap orang tua. Yang hukum yang pertama mungkin kita sebagai anak harus menghormati orang tua ya Ustadz. Nah, ini di dalam Islam sendiri seperti apa sih Ustadz? Dalam hukum Islam, Bismillahirrahmanirrahim, Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan surat Al-Luqman, wa'budullahi wa la tusyriku bihi syai'an wa bil walidaini ihsana. Maka sembahlah Allah Subhanahu wa ta'ala, jangan menyekutukan Allah dengan apapun. Wa bil walidaini ihsan, maka berbuat baik kepada kedua orang tua. Dan ini hukumnya wajib mutlak karena itu perintah Allah, dan ini salah satu adalah Allah yang memberikan statement agar seorang anak taat, tunduk, patuh pada kedua orang tua selama dia tidak mengajak kemusyrikan. Ya, selama anak di dunia, orang tuanya masih hidup, masih harus ada ketaatan kepada kedua orang tua. Kalau dia menjadi anak durhaka karena suatu sebab, ini hati-hati. Sholatnya kagak diterima, puasanya kagak diterima, zakatnya kagak diterima, umroh hajinya kagak diterima, bahkan semuanya ditolak karena kedurhakaan kepada kedua orang tua. Karena kenapa? Orang tua ini salah satu asbab doa kita dijabah Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan asbab pula doa kita tidak terima oleh Allah karena kedurhakaan kepada kedua orang tua. Hukumnya dalam agama wajib untuk taat kepada kedua orang tua. Apalagi orang tua perempuan ya Ustadz, ibu kan yang melahirkan kita gitu, anak. Surga juga kan ada di telapak kaki ibu. Kalau ada seorang anak yang sampai membenci, sampai tidak menganggap ibunya, nah ini makanya lagi-lagi birrul walidain. Ada seorang sahabat bertanya kepada Rasul, ya Rasul, ayul amali ahabbu ilallahi ta'ala. Ya Rasul, ajarkan kepada kami amal apakah yang dicintai Allah Subhanahu wa ta'ala. Rasul yang menjawab adalah birrul walidain, berbuat baik kepada kedua orang tua. Hampir lagi seorang anak tidak patuh, bahkan tidak mengakui ibu kandungnya sendiri sebagai orang tua, maka haram hukumnya masuk surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Haram masuk surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan Rasul memvonis orang yang seperti itu adalah tidak mencium bau surganya Allah, dan dia masuk ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa ta'ala karena kedurhakaan kepada orang tua. Kalau sampai anak udah ngelawan banget sama orang tua, terus cara minta maafnya harus nggak sih Ustadz? Cuci kaki ibu, kan ada tuh istilah seperti itu juga. Artinya kan orang tua itu salah satu yang harus kita jadikan ratu dan raja. Bagaimana caranya supaya orang tuanya itu membuka kembali pintu maaf dan dilembutkan hatinya untuk memaafkan anaknya, terutama seorang ibu katakanlah yang memang mengandungnya sampai 9 bulan, payah, lelah, letih, selama dalam kandungan itu dirawat, dididik, dibesarkan supaya anak ini jadi tubuh anak yang soleha atau anak yang soleh. Nah, ketika anak ini ada rasa salah kepada orang tuanya atau mengecewakan hati kedua orang tuanya atau orang tua kandungnya, bahkan yang tidak diakui sebagai ibu kandung daripada anak tersebut, maka apa yang harus caranya, bagaimana wasilahnya? Datang kedua orang tua, cium tangan, bolak-balik, kemudian peluk hangat, lalu utarakan permohonan maaf, minta redho, dan minta doa supaya jangan sampai menyakiti orang tua, maka semua akan tertolak. Dan ini salah satu akibat orang yang melawan kedua orang tua. Terlebih seorang anak menyakiti perasaan ibu kandungnya sendiri, maka harus segera, jangan sampai orang tua kandungnya atau ibu kandungnya yang minta maaf pada anaknya, kebalik yang ada anaknya meminta maaf kepada ibunya, ibu kandungnya. Karena apa? Karena kalau sudah kalau misal orang anak karena udah menyakiti ibu kandungnya, maka persoalan semua itu adalah pada anak tersebut. Karena ucapan lisannya menyakiti ibu kandungnya, masa ibu kandungnya minta maaf kepada anaknya, tapi anaknya yang harus datang langsung menemui ibu kandungnya karena sudah menyakiti hati perasaan daripada ibu kandungnya, yang sampai Allah mengatakan kedurhakaan kepada anak tersebut. Maka jangan sampai air mata ini menetes jatuh ke bumi. Kalau sudah jatuh ke bumi, ke tanah, Masya Allah, artinya Allah melaknat
dan akan dikecap oleh Allah dengan statementnya anak durhaka yang tidak akan masuk surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka datangin langsung minta maaf gitu ya. Tapi kan Ustadz nggak ada yang namanya mantan anak sama mantan orang tua. Ya nggak ada bekas, nggak ada mantan, selama masih ada rahimnya, masih ada asihnya, masih ada benihnya, masih ada darah dagingnya, itulah anak. Binnya tetap disebut sampai akhirat. Lagi-lagi tidak ada yang namanya bekas maupun mantan anak atau mantan ibu kandung orang tua, tetap karena darah daging kandung. Maka kewajiban adalah si anak ini harus minta maaf secepatnya sebelum datang murka Allah, murka alam, akhirnya bala yang terjadi. Benar nggak? Bagas. Apa nih pendapat Bagas? Sebagai anak gimana? Oke, jadi berhubung saya juga posisinya sebagai anak yang memiliki kedua orang tua, jadi memang zaman sekarang banyak mungkin udah masanya ya, banyak anak yang durhaka, dan itu durhaka bentuknya macam-macam. Dan kalau misalnya dibilang itu wajar, itu sangat tidak wajar sama sekali, karena sebagaimana orang tua terkhusus ibu itu juga yang melahirkan kita, dan kita juga berasal dari rahimnya ibu. Jadi kalau menurut saya seharusnya tidak sepantasnya seperti itu kepada kedua orang tua terkhusus ibu. Dan kalau menurut saya pribadi, mumpung sebelum terlambat, mumpung ibu kita sendiri yang masih ada nih posisinya masih hidup, jadi ya kita berusaha buat meminta maaf kepada beliau, ke ibu kita sendiri, meskipun kita banyak salah kepada ibu kita sendiri ya karena di balik lagi surga di bawah telapak kaki ibu, dan kita harus benar-benar mau gimana pun ibu kita sifatnya gimana, sejelek apapun itu tetap ibu kita. Artinya al-jannati aqdamil ummahat, surga di bawah telapak kaki ibu bukan bapak. Al-jannati aqdamil ummahat, surga itu ada di telapak kaki ibu bukan bapak. Artinya kewajiban seorang anak patuh kepada ibu kandungnya. Oke, siapa Bagas ya? Kamu melihat dari kejadian viral ini, kan viral banget nih beritanya. Kamu melihat sebagai anak generasi yang sekarang ini kan bagaimana sih melihatnya? Miris nggak? Atau kamu pasti tahu nih berita yang viral ini? Sebenarnya kalau berita yang sekarang lagi hangat nih, lagi viral itu sebenarnya miris terhadap kelakuan khususnya seorang anak terhadap kedua orang tua, sampai anak tersebut tidak mau mengakui bahwa itu ibu sendiri. Dan kalau emang dibilang zaman sekarang ya, dari kalau misalnya kita ngelihat dari zaman-zaman sebelumnya, emang mungkin sudah berbeda masanya dari segi pergaulan. Sekarang mungkin sudah bebas, tapi ya baik lagi dengan semua hal itu ya tentunya tidak wajar, dan itu tidak boleh diwajarkan, karena ya baik lagi di awal sebagaimana ya mereka tetap orang tua kita, terkhusus ibu, jadi ya kita harus patuh kepada mereka, dan ya harus berbakti juga kepada kedua orang tua. Ustadz, ini termasuk lingkungan juga nggak sih? Apalagi kan anak perempuan ya, dan ini kan merupakan anak perempuan satu-satunya gitu dari Nikita Mirzani. Faktor lingkungan tuh mempengaruhi nggak sih untuk dari pergaulan sendiri atau dari lingkungannya gitu, sehingga anak kok bisa jadi seperti ini gitu? Seperti apa Pak? Ya, karena lingkungan pergaulan itu sangat mempengaruhi daripada etika seseorang, perilaku seseorang atau adab seseorang. Makanya kata Rasulullah, pilih-pilihlah dalam pergaulan lingkungan dimanapun kalian bergaul, berlingkungan sehat, baik, buruk, sukses, senang, sedih ada di lingkungan dan pergaulan. Kalau pergaulan itu bagus, maka baguslah akhlaknya. Kalau pergaulan itu dia baik, maka baiklah pula akhlaknya. Tapi kalau lingkungan itu buruk, maka buruklah. Yang terjadi pada akhirnya sesuatu yang namanya virus-virus itu akan mampu mengenai dirinya, dan pada akhirnya dia akan rasa kebenci orang tua, agama jauh dari diri dia, kemudian adab belajar ilmu pun jauh. Bagaimanapun tetap lingkungan pergaulan harus hendaknya kita perhatikan. Orang tua harus ada komunikasi kepada anaknya, anaknya pun harus ada komunikasi dengan orang tuanya. Jangan sampai ketika ada pergaulan orang tuanya membiarkan saja, karena efek dampak itu akan memberikan efek kepada orang tersebut. Pada akhirnya dia tidak mengerti
paham, akhirnya mabok, zina, kemudian korupsi dan sebagainya. Ini mengakibat daripada efek lingkungan yang kurang baik. Nah, oleh karenanya kita dimanapun berada boleh bergaul dengan lingkungan, tapi perlu hendaknya ada sesuatu iman. Iman ini penting. Siapa kita bergaul, dengan siapa kita berteman, maka penting buat kita supaya ada nambah ilmu hasan yang kita dapatkan. Tapi kalau di situ kemobrokan akhlak, ada mabok-mabokan, dugem, ke diskotik, ke klub dan sebagainya, pergaulan yang memang membuat Allah murka, maka terjadilah kebentukan karakter seorang itu. Bahaya. Nah, kalau lingkungan orang sholat, orang zikir, baca Quran, orang itu baik, maka akan baik dan sukses. Maka dia akan menempatkan dirinya tambah cinta kepada orang tuanya. Ustaz, tapi percaya dalam Islam ada nggak sih peribahasa bahwasanya buah jatuhnya nggak jauh dari pohonnya, itu seperti apa Ustaz? Ya, ini kan Quran yang menggambarkan buah tidak jatuh dari pohonnya. Quran langsung yang ngomong, bahkan Rasul dikasih statement bagaimana orang tua ini contoh tauladan yang baik, maka akan turun menurun sifat keangkuhannya kepada anaknya, sifat kebaikan kepada anaknya. Kalau orang tuanya itu baik, lisannya dijaga, memberikan contoh tauladan kepada anaknya, anak ini akan mengikuti, mendapat efek kebaikan karena suri tauladan itu adalah ada di kedua orang tua. Artinya kalau misalkan buah tidak jauh dari pohonnya, itu memang benar. Karena bagaimana orang tuanya dulu, kalau orang tuanya rajin ibadah, sholatnya rajin, Anaknya pasti rajin, berikan contoh yang membuat dia tambah baik iman anak-anaknya ini, maka otomatis anaknya akan memberikan efek yang baik positif. Akhlaknya makin baik, sopan santun, etika, adabnya lemah lembut dan sebagainya, ketemu orang tutur katanya, pasti itu efek daripada didikan, daripada adibu auladakum, didikan daripada anak-anaknya. Maka kata Rasulullah, adibu auladakum, didiklah anakmu. Mungkin terakhir Ustadz, di kasus ini artinya tidak hanya anak yang salah, artinya orang tua juga salah gitu Ustadz dalam mendidik. Bahwasanya kan berita-berita yang beredar dari dulu sampai sekarang, kita tahu sosok NM seperti apa gitu Ustadz. Ya, artinya di sini tidak ada yang perlu disalahkan, Betul. tidak ada yang perlu mencari kebenaran. Mari introspeksi, muhasabah diri, itu yang terbaik. Kalau seandainya anak ini ada perilaku yang kurang baik kepada orang tuanya, artinya orang tua introspeksi. Jangan serta-merta menyalahkan anaknya. Betul. Jangan serta-merta menghina anaknya, menghujat anaknya, karena lihat tuh ada kebaikan enggak yang diberikan contoh pada anaknya. Ketika ada kebaikan, nggak mungkin anak ini ngelawan orang tuanya. Mungkin kurang ada komunikasi, karena efek dampak lingkungan dan pergaulan ini membahayakan buat anak. Nah, makanya jangan kita sebagai orang tua, saya sebagai orang tua, ini anak milenial nih. Nah, ketika ini terjadi, introspeksi buat kedua orang tuanya, ada apa dengan dirinya. Mungkin sesuatu kesalahan yang dibenci oleh anaknya yang memang tidak sepantasnya orang tua itu melakukan seperti itu. Makanya harus hati-hati. Apapun tindak tanduk orang tua menjadi sorotan tauladan buat anaknya. Ketika dia berbuat negatif, nah jangan salahkan anaknya berbuat negatif. Artinya buah tidak jauh-jauh dari pohonnya. Ustaz, pesan dong buat Loli Ya, dan juga kita terakhir dari seperti apa mungkin supaya kasus ini cepat terselesaikan agar mereka si Loli tidak melawan lagi kepada Nikita Mirzani, dan Nikita Mirzani juga bisa menerima Loli sepenuhnya karena statement terakhir dia membuka pintu selebar-lebarnya untuk anaknya kembali pulang ke rumah seperti itu. Untuk Loli yang saya cintai, yang saya sayangi, saya sebagai masyarakat katakanlah, maka saya harapkan sudahlah untuk menutup sesuatu yang sifatnya bisa menodai, merugikan buat Anda, ibu Anda, siapapun. Ini kan aib yang dimana kita jaga, aib orang tua, aib seorang anak. Kamu, saya yakin kamu anak soleha, maka stop, maka kembalikan sesuatu kebaikan di mata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu yang pertama adalah permohonan maaf kepada orang tua, ibu kandung. Itu ibu kandung. Nanti kalau ibu kandung udah meninggal, sudah tiada, baru Anda merasa sesuatu kehilangan. Ini masih ada. Artinya memang ekspresi orang, cara menghadapi permasalahan berbeda-beda. Mungkin ekspresi orang tua kamu, ibu kandung kamu, cinta kepada kamu, sayang kepada kamu, mungkin sesuatu yang berlebihan, karena beliau ini bisa baik bisa buruk. Tapi yakinlah semua itu tidak ada ibu kandung yang membenci anaknya.
ibu kandung yang memang melemparkan anak dengan sia-sia, yakinlah ada rasa cinta, ada rasa sayang kepada ibu kandung Anda. Artinya Loli, ayo segera minta maaf pada ibu Anda sebelum ibu Anda dipanggil Allah Subhanahu wa taala. Lalu hilangkan ego, sifat ego, sifat memenang sendiri, itu nggak baik, karena syaitan itu adalah wala tattabi'u khutuwati syaitan. Jangan ikuti langkah-langkah syaitan, nggak baik. Kalau sudah dikuasai oleh syaitan, pasti yang disebut adalah putus silaturahim. Ini bahaya dan ini dosa besar. Melawan orang tua adalah dosa besar. Ayo sambangi ibu Anda, minta maaf, cium kakinya kalau boleh, peluk erat hangat, lalu keluarkan emosi Anda, kesedihan Anda, rasa bersalah Anda. Insya Allah ibu kandung Anda pasti memaafkan kesalahan Loli. Oke, terima kasih Ustaz. Terima kasih Pak Ustadz. Lagian Loli